ayo tak ajak ke Pak Haritano, ayo. Pokoknya tolong Jawa Tengah dipegang itulah. Anda nolak dengan baik. Ya iya, saya udah di Nasdem. Jadi godaan Anda jadi Anda ini bertahan di Nasdem. Loyalitas saya berpartai ke Nasdem karena saya tahu ideologi Nasdem ada di hati saya. Tapi dalam konteks untuk bekerja, badan saya, ide saya, inisiatif saya punya rakyat. Tapi ada orang, Mas Saiman caleg. Saya jamin Mas Saiman bisa menang, tapi kita kondisikan KPUD. Loh, saya penasaran kan, gimana caranya orang seperti Mas Yoyo ini yang punya integritas, yang bergerak dari nurani, pasti akan lebih susah maju secara politik ketimbang orang-orang yang memang animal politics. Oke, welcome to Total Politik. Hari ini sangat berbahagia karena kita kedatangan dua sahabat lama ini. Ya, ini sebenarnya bukan Total Politik tapi tali kasih. Mempertemukan dua orang yang sudah tidak lama ketemu, ya kan? Dan sama-sama calon anggota legislatif dua-duanya sekarang. Amin. Oh, ya terakhir kita kesini aku masih mikir. Ya, kalau jadi begini, tapi aku tetap akan punya gitu. Nah, siapa dia? Aiman Wicaksono bersama Yoyo Aryo Sudibyo. Ya, dua sahabat. Bung Ari dan Bung Budi serta Bapak TNI kita, tapi udah nggak jadi TNI. Akmil loh, ini Akmil loh. Akmil, angkatan berapa aku lupa Mas? 93. Oh 94 ya, tipis-tipis lah. Itu bajunya aja masih tentara-tenteraan tuh. Aku punya teman ada satu juniornya 95, sekarang jadi dan rem di Merauke. Sudah jadi jenderal. Jadi kalau seandainya sekarang Mas Brigjen Agus Widodo, lama aku kenal dari masih Letnan 1. Mas Yoyo ini kalau konsisten di tentara udah jadi jenderal, bisa bintang 2. Kalau Tapi sekarang katanya apa? Pengangguran. Udahlah. Tapi banyak data BPS, Anda pengangguran kok makin kaya ya dibanding jadi bupati dulu. Bener nggak tuh Mas? Bener nggak? Bukan pengangguran dalam tanda kutip, pedagang lah. Oh, pedagang. Kalau pedagang itu pasti punya duit. Tapi kalau pegawai negeri punya duit dari mana ini kan gitu. Iya. Jadi kalau sekarang boleh punya duit. Ya? Boleh punya duit. Kalau dulu harus gitu ya, yang harus biar diliput Mas Aiman agak meyakinkan dulu ya. Tapi salahnya satu menurut saya. Menurut saya wawancara tahun berapa Mas? 2016. 2016 lah. 2016. Saya ke Batang, Jawa Tengah waktu itu masih jadi Pak Bupati. Keliling-keliling ke kaum duafa segala macam. Masih jadi bupati loh. Kalau sekarang keliling ke duafa saya curiga mau kampanye, Mas. Enggak ini dulu ya. Dulu ke sana lalu kemudian kita ini satu hal yang saya lihat, wah ini salah. Saya cuma butuh 1 periode. Setelah itu saya nggak mau lagi jadi bupati. Loh kenapa? Ya sudah cukup aja. Nah itu menurut saya, kalau seandainya Mas Yoyo itu memang memberikan pengaruh positif kepada publik, kepada masyarakat, kenapa mesti dibatasi? Kalau perlu 3 periode, 4 periode, tapi bukan bupati. Setelah itu mungkin Jawa Tengah dan sebagainya. Cuma kades yang boleh 3 periode. Masa turun kades Pak ya? Oh iya baru ya. Kita nggak tahu loh, itu bagian dari pork barrel politics, ya kan? Coba dijawab politik gentong babi dan sebagainya. Ini bukan soal, ini bukan kaitan gitu ya, haram halal bukan. Tapi menjelang pemilu, ya. Lalu ada insentif yang diberikan kepada kepala desa. Kayaknya DPR sekarang yang status quo bakal menang banyak nih. Pork barrel policy ini. Biasa lah itu kalau mau menjelang itu kades itu memang mahal lah. Mahal. 9 tahun loh, luar biasa diubah. Walaupun secara jumlah sama 18 tahun kan 6 tahun kali 3. 9 kali 2. Aku mau jawab nggak tadi? Ini pertanyaan ini jangan sampai aku
aku doang nih yang dikulitin, ini semuanya ke saya semua. Mas, Anda harus paham, dia ini juga nyalek. Begitu ngomong pork bro gentong babi, dia harus klarifikasi dulu gentong babi itu bukan itu maksudnya ya, gitu. Itu tadi bagian dari mengalas ini. Perspektif yang mungkin berbeda antara Mas Aiman sama saya. Kalau Mas Aiman tadi menyampaikan, Mas Yoyo salah 1 periode. Karena saya lihat rakyat tuh masih membutuhkan banget, gitu ya Mas Aiman ya. Iya Bu, iya dong. Iya Tapi dong. bagi saya nih Mas Aiman, bagi saya mungkin berbeda dengan Anda dalam konteks ini ya. Karena saya awal begitu saya dinyatakan Yoyo Bupati, tahu nggak salah satu pidato saya yang saya sampaikan. Pidato saya yang saya sampaikan tanpa teks dan itu tanpa saya rancang, tapi keluar begitu saja. Salah satunya adalah saya hanya akan 1 periode. Oh, itu tanpa itu- teks, pantesan. Pleset. Pelajaran untuk Tarik lagi nggak bisa. Iya. Pembelajarannya Bikin di sini, teks Anda kalau mau pidato. Pembelajarannya di sini, pembelajaran di sini. Iya. Apapun ucapan yang disampaikan kepada rakyat oleh seorang pemimpin, itu jangan sampai berubah. Karena disitulah sebetulnya letak karakternya. Jangan sampai saya ngomong saya 1 periode, untung saya bener kan. Lah kalau saya nggak bener, tapi saya sudah terlanjur ngomong pertama 1 periode, saya kerjanya nggak bener, saya bisa 2 periode dong. Padahal rakyat nggak membutuhkan itu. Lah pada saat saya ngomong udah saya hanya 1 periode, walaupun rakyat menilai saya baik, menurut saya nih ya, ucapan seorang pemimpin itu lebih mahal harganya. Itu karakter. Karena kalau tidak, saya bisa 2 periode. Habis itu ya mungkin siapanya sampai turun sampai semuanya. Akhirnya jadilah namanya apa itu? Apa, Pak? Dinasti politik katanya kan gitu. Jadi pelajarannya adalah Anda Tunggu, kalau jadi tunggu, kepala bentar, daerah bentar. harus komit sama kata-kata. Iya, Dan kedua, iya dong. kalau dibikinin pidato teks sama anak buah dibaca, jangan improvisasi. Nah ini kemarin improvisasi kan, udah keperucut 1 periode, padahal teks nggak ada. Korban emosi. Iya. Pak. Tapi menarik nih. Karena di Nasdem bicaranya dinasti politik. Iya. Dulu nggak pernah ngomong begitu. Maksud saya di Nasdem juga kan ya mungkin ada lah yang dinasti politik Ada lah. juga Ada. Ketua Bapilunya siapa Mas ketua Bapilunya? nggak tahu. Lu apa Pak Yoyo jangan tanya nama-nama, Bos. Nggak hafal itu. Itu nggak tahu tuh beneran itu. Kalau kata Pak Yoyo, ketua pemilu siapa? Pak Surya. Urus pemilu terus kayaknya. Tapi dapil mana sih Mas? Double 10 Mas. 10 apa? Jawa Tengah? Iya. Jawa Tengah 10 tuh malah aku nggak hafal. Batang, Kabupaten Oke. Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pemalang. Oh, luar. Tapi jujur ya, saya kaget melihat Mas Aiman sekarang. Ya. Gila badannya, kekar banget. Loh, emang Jangan-jangan. Emang dulu masih katro. Enggak dulu langsing banget. Ini sekarang berotot semua. Saya curiga gara-gara mau nyalek langsung fitness terus dia. Loh, berarti dari 3 tahun lalu dong udah mau nyalek berarti. Efek kangen water ini. Iya. Tapi jujur, saya sumpah kaget Mas. Sampean mau nyalek itu, sumpah saya kaget. Bener kaget. Coba tanya dong. Iya, tanya dong. Kenapa sih, Mas? Ya. Yang jelas jawaban saya nggak gini. Saya aja kaget. Itu Pak Yoyo banget ya. Itu saya. Kamu ngapain jadi bupati? Nggak tahu. Saya gila emang ini mau jadi bupati. Enggak. Jadi begini, ini sederhananya. Jadi wartawan itu bagi saya itu seumur hidup. Ketika nanti misalnya saya jadi ya dari dapil Jaktim misalnya Jakarta Timur, ya saya DPR. nggak tahu DPR RI, saya kan tetap menjadi jurnalis yang menyuarakan kegelisahan rakyat. Mungkin Total Politik akan jadi saingan saya nanti. Itu satu. Lewat forum yang terhormat Iya. ya. Tapi jadi jurnalis bisa dimanapun. Bikin podcast nggak terkait dengan institusi jurnalisme misalnya, nggak terkait dengan institusi pers kayak Total Bung Politik. Budi, ya Total Politik ya. Bung Ari. kok gue lagi lupa sih Uda Ari gitu kan. Syekh. Karena panggilannya Syekh terus. Jadi Pak. makanya saya terus Uda Ari ya. Ini dulu bekas ya, saya tahu dia di Mampang dulu, ya kan?
grupnya. Temannya Mas Trans. Prabu Revolusi. Iya. Enak aja lo, anak buah. Gue ini mana berani dijajarin sama beliau. Tapi semua orang bisa jadi wartawan. Ini kunci ya. Semua orang bisa jadi wartawan. Tapi tidak semua orang bisa membuat undang-undang. Dan itulah amanah yang berat. Ngeri. Quote-nya dia bikin statement aja udah tahu quotable-nya kan. Iya. Ntar jadi poster gitu. Soundbite. Dari gitu. Cita-citanya sudah langsung ke undang-undang ya. Iya. Mas jujur Mas, udah pernah turun ke dapil belum sih? Hah? Kok Kan belum cuti. Yakin mau membuat undang-undang udah pernah turun ke dapil belum? Kan belum cuti. Nanti kalau turun ke dapil dibilang kampanye, kok masih siaran kan? Gitu. Ini etika yang saya jaga. Jadi Wih. saya muncul. Dia aja bisa jaga etika, terus yang masih jabat kampanye kemana-mana gimana? Tunggu dulu dijawab dulu. Itu Bos. mikrofonnya dulu. Ngomong ke sini mikrofon. Aduh, pantesan nggak jadi presenter ada Pak Yoyo kan. Ya, mikrofon aja nggak diajak ngobrol kan. Di ilmu Intel nggak diajarin bro soalnya. Iya, gimana Pak? Gimana, Mas? Nggak, kalau sudah resmi, karena ini gini, banyak tanya, kok Aiman caleg masih siaran, masih jadi jurnalis? Kasar. Kalau sinetron. Satu, saya jawab nih. Satu, tidak ada undang-undang satupun yang saya langgar. Karena dalam undang-undang yang tidak dibolehkan dan harus mundur, terutama undang-undang untuk caleg ya ini, yang dia mendapatkan pendapatan dari APBN. Maka ketika dia mendaftarkan caleg itu harus mundur. Itu ada undang-undangnya. Yang kedua, ya, kalau bicara soal kode etik jurnalistik pasal 1, wartawan harus independen gitu ya. Ini independen ini kan yang dijaga. Dan harus dijaga. Dan ini gampang untuk nilai. Silakan kemudian teman-teman publik menilai apakah independensi itu yang kemudian saya lakukan itu bermasalah atau enggak. Misalnya di program saya The Prime Show with Aiman, itu bisa dilihat. Saya sengaja untuk tidak mengangkat satupun isu politik di situ. Iya, biar independen. Karena kalau seandainya saya mengangkat isu politik, orang pasti akan antipati duluan. Oh, pasti ini, pasti itu, pasti ini, pasti itu. Pasti Lintu Ganjar nih, misalnya. Bisa jadi. Atau karena Perindo ke Ganjar. Betul, kita terbuka. Yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah, lupa lagi gua. Yang ketiga, nanti kita lanjutkan lagi. Lupa. Tapi intinya dua hal itu yang paling penting. Ketiga, sorry. Yang ketiga, proses sekarang kan masih DCS. Oh, belum secara formal belum ya. Nanti tanggal 4 November kalau tidak salah, itu baru ditetapkan DCT. Proses perjalanan masih panjang. Sekarang aja yang lolos DCS ya, secara administratif itu baru 10% bos dari seluruh caleg. 90% yang kemarin daftar itu secara administratif belum lolos. Kurang A lah, kurang B lah, kurang C dokumen-dokumennya. Mas Aiman udah lolos belum sih? Udah. Jangan-jangan nggak lolos pula lagi. Saya alhamdulillah udah lolos. Oh, dari sisi administratif ya. Karena saya serius untuk kesini. Jadi bukan mandatori ya, bukan Aiman. Nggak ada. Kan ada yang itu juga bilang juga. ada Iya, juga. kan Bener Mas loh. Aiman nyebrang Jangan dari- ada aja Anda. Iya. Pasti ada juga. Nyebrang Mau dari dilihat TV offering lama. letternya waktu pindah ke MNC. Iya. Silakan dibuka. Tidak ada. Siap. Tidak ada. Tapi jujur ya, saya itu ngikuti dan pernah lah beberapa presenter TV itu saya. Dia termasuk yang menurut saya tajam dan idealis banget. Dia Dan terbaik. kasus-kasus besarnya luar biasa. Saya bayangin aja kalau dia lolos gitu toh dan masih megang idealisme yang luar biasa, kemudian bisa masyarakat melihat show window Mas Aiman main di situ, kayaknya saya juga pasti akan tepuk tangan banyak nih. Ini ruangan ketua DPR RI. Coba kita lihat di dalam. Ayo kita masuk, ayo masuk. Eksklusif. Dan di balik lukisan ini ada berangkas. Bisa aja, ya kan? Lo kan ngasih tahu saya mau Iya. sama Mas Aiman kan. Iya. Jujur nih Mas Aiman, sorry ya. Saya menyampaikan ke jenengan sorry. Saya batin loh. Kira-kira Mas Aiman masih bisa nggak ya mempertahankan idealismenya kalau masuk ke sana? Oh, tunggu bentar. Saya mau jawab ini. Iya. Saya mau jawab. Sini Mas, Ini ringan banget. Ini ringan banget tugas kita nih. Sebelum saya hendak mendaftarkan ya
menjadi caleg ya. Saat ini kemudian di Perindo ya, untuk Dapil 1 DKI Jakarta, Jakarta Timur. Saya mempelajari dulu apa sih yang biasa dilakukan. Kong kali kong seperti apa yang biasa dilakukan orang-orang di DPR. Nggak semua loh ya. Saya bilang nggak semua. Macam-macam. Saya udah serap itu semua. Satu, dana aspirasi. Banyak dikantongi. Tapi saya nggak bilang semua, sekali lagi ya. Ya. Ini dari investigasi eksklusif Anda selama ini. Yang saya belum keluarkan. Ya. Yang kedua, perjalanan dinas. Silakan dicek. Ada nggak pelanggaran di situ? Banyak yang fiktif. Beberapa kan juga ada. Dan ini saya mendapatkan informasi dari orang dalam langsung. Meskipun sekali lagi ya, apa yang saya sampaikan ini perlu diverifikasi lagi. Tapi itu yang saya dengar dari orang dalam. Jadi ada apa aja, uang aspirasi sama perjalanan dinas. Itu baru dua. Kunjungan dapil ada juga. Kunjungan dapil. Ya. Apakah semuanya reses? Banyak, Bos. Nah, itu yang seharusnya dibongkar. Dan kita yang masuk nanti jangan sampai kemudian kita hendak mewarnai dengan hal-hal yang positif, tapi belakangan kita akhirnya diwarnai. Jadi kalau kata Pak Pacul, ini dealnya sama juragan-juragan, ya kan? Kalau kita ditelepon, Pacul siap. Nah, itu kan reality, orang ketawa. Iya. Tapi that's the fact gitu. Beda Reality. kalau itu kan soal kebijakan. Kayaknya ketua umum nggak sampai deh ngurus-ngurusin yang begitu-begituan sampai ke dapil uang. Perilaku ini. Mantap. Terima kasih dulu. Bukan dia. Anda dia mau- kan nyampaikan tuh. Anda tetap mau jadi bupati atau mau jadi caleg lagi nih kalau mendengar cerita Mas Aiman tadi? Dia kan nyampaikannya masih luas nih, belum fokus. Ada uang ini yang menurut jenengan tadi kan ada informasi yang masuk yang mungkin tidak pas gitu ya. Sudah ada bayangan belum sih, Mas? Caranya jenengan nanti untuk biar tidak terjadi gitu, itu kayak apa? Enggak, cara andal dong. Jangan jadi host pula. Pak. 1, 2, 3, 4 semua. Semua ini. Jangan muncul ini podcast dari awal sampai habis. Isinya pertanyaan semua. Enggak ada yang mau jawab. Saya dulu ya. Iya. Caranya. Jenengan sudah ada kan konsepnya kan? Iya. Ya ini karena ini nanti ditonton oleh semua orang ini. Iya. Ya. Kalau saya sih Total politik luar biasa, luar biasa. kalau saya pinginnya Ampun lah, saya prime sih, time ini pinginnya mantap saya. lah. Pak ini. Nah. Ya kalau inginnya saya sih, saya moga-moga masih bisa tahan lah untuk mempertahankan idealisme saya. Satu sebetulnya ya, kuncinya itu cuma satu. Kalimatnya cuma satu. Keterbukaan, Mas. Kan dapat duitnya nanti itu kan sudah jelas toh. Kunker itu berapa? Iya. Reses itu berapa? Untuk kunjungan dapil itu berapa? Itu kan sudah jelas, Mas. Saya kepingin dari situ, Mas. Saya akan insya Allah saya transparansikan. Transfer Pak apa? Transparansi. Oh, transparansi. Aku soalnya mandep ke sana kan. Aku dengarnya transfer. Harusnya ngomong gini aja, Pak. Nah, gitu aja. Enggak perlu gini. Ininya lambinnya nggak kelihatan. Menurut saya masyarakat juga butuh itu. Kalau saya dulu waktu bupati ya, kan saya pernah menyelenggarakan festival anggaran tuh. Oh, yang ditempel-tempel. Oh iya. Anggaran dinas ini berapa, anggaran dinas ini berapa, ini berapa. Saya kira sama aja, Mas. Sama aja. Sesuai fraksinya, nanti duit itu dianggarkan untuk apa. Aku kepingin ya kita buka lagi untuk masyarakat di dapil saya. Kalau tadi Pak masalahnya, yo jangan begitu ya. Ini tidak sesuai dengan Saya jawab faksun. di sini. Maaf ya, saya jawab di sini. Iya. Saya bukan pekerja partai. Loyalitas saya berpartai ke Nasdem karena saya tahu ideologi Nasdem ada di hati saya. Tapi dalam konteks untuk bekerja, badan saya, ide saya, inisiatif saya punya rakyat yang memilih saya. Kalau saya jawab ya, ini realita. Emang di politik aja begitu? Di media ada nggak begitu? Ada. Ada. Di media yang Di perusahaan kayak gitu. nggak usah yang punya afiliasi politik deh, yang tidak punya afiliasi politik, ada nggak telepon dari atasan begitu? Ada.
Emang lu nggak pernah melakukan, Dit? Karena gua rantai dia makanan loh. paling bawah, Bos. Enggak di sini. Oh iya. Enggak di Lu edit kayak gitu ya. Tuh, jelek banget mukanya Pak Yoyo situ, komplain dia. Tolong dipotong ya. Ini kan bukan hanya ketua umum partai, Iya. bahkan petinggi media, saya nggak sebutkan owner ya. Iya. Ya siapapun itu, mungkin pemretnya, mungkin dewan redaksinya, siapapun itu pasti pernah melakukan itu. Bukan mungkin ya, saya katakan pasti pernah melakukan itu Dalam sebuah organisasi manapun ya. dalam sebuah organisasi manapun. Dan bukan hanya pernah, sering. Kita nggak usah bicara soal media yang punya afiliasi politik ya. Media yang tidak punya afiliasi politik pun ada praktik-praktik seperti itu. Dan itu belum tentu kebijakan dari Redaksi. redaksi. Oh, iya. Bisa jadi karena pertemanan dan lain sebagainya. Kita bongkar di sini, eksklusif. Iya. Bongkar dong. Bongkar. Bongkar. Ya Allah, moga-moga Nggak Mas jelas. Aiman jadi, saya juga Amin, jadi amin, juga. amin. Amin. Tapi Ya Allah. Anda ini kayaknya udah akrab banget. Kenalannya gimana sih? Tadi Pak Yoyo mengaku cuma 2 orang yang bisa membuat saya tentara ini sakti ini menangis. Iya. Satu ibu saya, 2 Aiman. Dulu waktu wawancara jadi bupati dulu. Iya. Kenapa Anda bisa Gila, nangis ke dia? nyentuh banget. Diinjak apa gimana kaki Anda, Pak Yoyo? Enggak, dia pada saat itu ya ngomong, ya intinya kan sebentar lagi Mas Yoyo kan mau selesai. Nanti kangen nggak sama rakyatnya? Terus apa yang ditinggalin untuk rakyatnya? Wah, itu masuk banget ke saya itu. Ya Allah, Terus masuk ada banget. ada orang tua depan Pak Yoyo lagi nontonin Mas Aiman kan. Tapi nggak, Pak saya Yoyo lihat mungkin. Iya, saya tuh bisa merasakan waktu itu karena saya waktu itu keliling ke orang, ke rumah ya. Saya masih ingat betul. Saya mau nangis juga kalau rumah orang yang masih ingat nggak Mas Yoyo? Sakit Dia ya? Sakit. Saya ingat. Berantakan dan Dan bau ini rumahnya. saya kasih tahu sekarang ya. Mas Aiman diam-diam ngambil duit ya, betul kan? Saya masih ingat, nggak tahu berapa tahun yang lalu dia ngambil duit, dia sisipin dikasihkan, itu. Dengan kangen water di sebelah kanan ya. Galon airnya. Ini lagi mau nangis. Jangan lu ganggu pakai kangen water ini. Bubar nih nangisnya, Bos. Tapi aku jujur dari semua yang pernah saya ketemu ya, orang macam pekerja Mas Aiman ini, Mas Aiman luar Iya, biasa lah. Aku pun Masalahnya terlalu idealis. Iya. Aku pun di dunia Salahnya jurnalis terlalu rantai idealis, makanannya Mas Aiman ya. Nggak, tapi saya mau cerita dulu nih. Waktu itu ya, saya bisa membayangkan kenapa Mas Yoyo itu nangis. Ketika saya tanyakan, Mas Yoyo yakin? Karena saya mau menggugah sebenarnya. Mas, dalam bahasa hati saya, lu yakin Mas, lu bakal cuma 1 periode? Ini rakyat butuhin lo loh. Gitu, dalam hati saya gitu ya. Karena saya ngeliat betul itu di Batang, Mas. Itu rumahnya tuh udah reot, dimakan rayap, masuk ke dalam itu Nggak ada tembok, gak ada tembok ya, pakai papan ya, bawahnya masih bawah tanah, Iya. dan bau. Kenapa? Ini gak punya uang untuk ngurusin ini. Terus saya tanya, terus dia kan mau ke toilet ya, itu mesti dipapah segala macam, dan mohon maaf ya, kotoran banyak di mana-mana. Itu saya mau nangis. Tapi saya bilang, Mas Yoyo, Maya, orang kayak gini kan nggak bisa cuma dikasih makanan dalam tanda kutip ya, tapi harus dikasih kail supaya dia bisa hidup tanpa, selepas Mas Yoyo nanti udah nggak jadi bupati. Nah itu gimana? Mas Yoyo jawab dan lain sebagainya. Memang ada kendala waktu itu Mas Yoyo, karena memang kecil sekali waktu itu. Jadi menggunakan apa namanya, pemberdayaan dan lain sebagainya. Gimana Mas Yoyo waktu itu? Dan boleh saya tambahkan, Mas. Dan di rumah itu ada gambar pembatas ruangan, spanduk lawannya Pak Yoyo. Iya, iya. Masuk ke acaranya Mas Aiman. Saya malah nggak perhatiin. Lawannya Pak Yoyo deh. Buat terpal. Iya, benar. Iya, betul. ya, Apa karena itu jadi nggak diperhatikan? jangan. Saya malah Tapi didatangin waktu itu. saya malah mau ngomong sama jenengan Mas Aiman, besok kalau jenengan terpilih dan jadi orang politik, Amin. ya, tolong dalam pengabdian jenengan ya jangan dibawa-bawa kepentingan partainya sampean lah. Jadilah diri sampean yang betul-betul secara pribadi nurani Betul. untuk melaksanakan tugas itu. Itu akan lebih ikhlas dan lebih menyentuh gitu ya, lebih tahu gitu. Ya intinya gitu, walaupun kita semua kan kayak Ronin gitu kan.
Ronin itu punya tuan, jangan sampai nanti tuannya berubah karena kepentingan kita hanya kepingin kita enak, hanya kepingin kita berkuasa. Mas nggak enak Enggak Mas. Kalau dipikir lebih enak jadi wartawan ya udah selesai saya. Tiap bulan dapat gaji, terkenal ya. Terus kemudian auranya positif karena kalau wartawan tuh pasti positif. Besok kalau udah Jarang jadi negatif. mau jadi ini lagi nggak sih dia? Jadi apa Jadi namanya? intel kayaknya. jadi masih jadi wartawan nggak sih? Ya kalau podcast boleh kan. Tapi kalau ini Mas, saya cerita dulu nih. Baru mau daftar caleg aja mengumumkan itu hujatannya banyak banget. Kalau dibilang enak menurut saya enggak. Tapi kalau orang bilang politik itu calling, panggilan. Karena apa? Ya dari dulu kita aktivis. Saya dari SMP ketua OSIS, terus kemudian SMA ketua MPK itu MPR-nya. Kemudian di kuliah saya juga di HMI. Ada panggilan yang kemudian saya harus jalani gitu. Dan itu tantangan buat saya. Emang panggilan itu sama kayak Pak Yoyo berarti ya. Mau udah bilang berhenti pun ternyata panggilannya datang lagi berarti. Iya. Sekarang kan. Padahal Harus. berhenti. Karena sayang orang seperti Mas Yoyo ini nggak maju, sayang sekali. Nah, Mas Iman, lu kan jurnalis, banyak betul ketemu politisi. Iya. Game seperti Pak Yoyo ini kan adalah manifestasi wajah dari politisi yang ideal, yang diinginkan semua politisi. Iya. Bisa belusukan Dan konsisten. dan bisa merasakan, bisa nggak transparan, itu kan ideal sekali dan diinginkan semua politisi. Akhirnya sebagian orang memilih untuk berpretensi seperti Pak Yoyo untuk menjadi Pak Yoyo. Lu bisa lihat gak sih beda ini gimana sih, mana politisi yang memang genuine dan mana politisi yang memang perlu kosmetik untuk bisa menjadi manungsa seperti Pak Yoyo ini? Gue cuma bisa bilang satu hal. Orang seperti Mas Yoyo ini yang punya integritas, yang bergerak dari nurani, pasti akan lebih susah maju secara politik ketimbang orang-orang yang memang animal politics. Karena banyak etika yang dia jaga. Banyak etika yang ini do and don'ts-nya tuh banyak. Dan itulah seharusnya yang terjadi. Satu hal saya mau sampaikan Mas Yoyo. Bagi saya pribadi, mungkin saya berbeda dengan politisi, mungkin saya ditegur juga oleh Pak Haritanu, ketua umum Perindo. Bagi saya menang atau enggak penting. Tapi yang penting ini menjadi alasan saya ketika saya sudah mati nanti, bahwa saya pernah berjuang, setidaknya saya pernah mau berjuang untuk memperbaiki negara ini. Itu aja. Soal jadi nggak jadi itu takdir, urusan Tuhan. Saya nggak pikirin itu. Yang saya pikirin saya harus tetap usaha, all out sekeras mungkin. Dan itu menjadi alasan ketika nanti saya ditanya oleh Tuhan, apa yang sudah kamu lakukan? Dan saya menjawab, saya pernah mencoba, walaupun gagal misalnya. Tapi mudah-mudahan Tuhan memberikan jalan lain. Kan begitu Mas Yo? Sama Mas saya. Kalau saya ini jadi tak injek gas saya Mas. Saya injek gas saya sekencang-kencangnya. Sekencang-kencangnya untuk memang takdir saya di situ. Tapi kalau saya nggak jadi, saya akan minggir sejauh-jauhnya. Betul. Saya akan minggir sejauh-jauhnya. Ini pakai Dari teks politik. nggak? Pakai teks nggak ini? Coba dicek dulu. Ari, Dicek dulu. lo teksnya. kan dampingin saya udah puluhan tahun. Pernahkah saya pidato pakai teks? Nah, Ya, Itu, ini ngomong ya, ini nih. ya gara-gara itu Anda nggak jadi maju periode kedua. Kerucut ini loh. saya akan benar-benar akan menjauh sejauh-jauhnya Dari politik. Dari politik. Mungkin ya memang takdir saya nggak di situ karena saya kan sekarang udah tua ya Mas Aiman. Bagi saya Belum lama tua. kalau ini memang takdir saya, ya sudah. Yang lain saya akan tinggalkan. Insya Allah akan saya injek gasnya. Gas dalam anggota DPR itu gimana Mas Yoyo? Kan anggota DPR itu kan nggak seperti Anda bupati, punya anggaran, punya perangkat, punya kekuasaan, punya jengkol di sini. Anggota DPR RI itu sama, yang terhormat, yang dipilih oleh rakyat. Rakyat kan pasti punya harapan dengan milih si calon itu. Lah harapannya apa? Ya ayo kita flurkan, maunya apa loh, kan gitu aja. Bagi saya tuan saya nanti kalau saya jadi Mas Aiman, maaf ya, bukan ketua partai, maaf Pak Surya Paloh ya. Tapi tuan saya adalah rakyat yang milih saya. Dan tentunya Pak Surya Paloh tuannya juga rakyat. Oh iya dong. Iya dong. Itu sesuai teksnya. Iya, teks. Sesuai teks. Ada ini omongannya tadi. Pak Haritanu pun juga sama kan. Nah, itu. Tapi pertanyaan, rakyat yang mana? Rakyat yang punya modal
atau rakyat yang di sana gitu kan. Yang jangan diadam Pak, lagi nih. jangan. ini nyangkut ya. Ini penting banget. Saya sekarang Mas Aiman jadi emang takdir saya, nggak jadi berarti ini takdir saya. Saya walaupun setelah kita usaha tadi Mas ya. Oh iya, Iya. saya mati-matian lah udah Bismillah aja. Yang penting kita berusaha itu maksimal mungkin. Tapi kalau yang tadi Mas Aiman sampaikan, rakyat yang mana nih? Yang punya modal atau yang enggak? Saya nggak kenal itu deh Mas Aiman. Saya tahu, ini saya harus berkorban, saya tahu. Dan saya yakin nggak mungkin kembali modal saya. Dah nggak mungkin. Rugi lagi, iya. Dah. Tapi ya saya bismillah aja. Rakyat saya yang milih saya mau percaya ya monggo. Enggak juga. Ya sendiri-sendiri. Karena memang situasi di bawah di lapangan ini jenengan pasti tahu, apalagi teman-teman. Apa? Situasi Iya. apa namanya itu konstituen atau apa ya? Ya, rakyat calon pemilih itu. Kan sekarang emang ya kan makanya timbul istilah rakyat yang mana nih, yang punya modal atau yang apa? Itu karena ya emang sudah terbuka. Nah gitu. ini pertanyaan buat Mas Aiman dan Pak Yoyo, ini menarik deh. Kalau jurnalis itu kan nature-nya critical ya Mas ya. Apa yang ditemui, habis itu digali lagi gitu. Tapi ketika Mas Aiman nanti di DPR terus menjadi bagian dari penguasa, gimana caranya Mas? Yang mana kita lihat sekarang banyak kritik terhadap DPR yang tidak bekerja dengan optimal. Harus itu. Bahkan tatip aja banyak yang nggak dikerjain. Sampai kapanpun harus itu dikritik. Bahkan sekarang kan lagi rame nih. Google Maps-nya DPR itu Iya. ditulisin macam-macam. Saya pikir jangan sekarang aja, nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi harus seperti itu untuk mengingatkan DPR harus bekerja dengan benar. Jadi kritiklah, silahkan. Lebih bagus lagi kalau kritiknya berdasarkan data ya, bukan misuh-misuh gitu. Ya kalau Pak Ganjar jadi presiden misalnya nanti kan, Mas Aiman di DPR gitu kan. Mas Aiman jangan terlalu galak. Kayak yang Budi bilang tadi. Kan ada kritik harus tetap dilancarkan. Tapi kalau dekat bisik-bisik, kalau jauh teriak. Oh ini kritiknya bisik-bisik. Tapi nanti harus disampaikan. Iya. Ini masalah strategi aja kok. Strategi. Iya. Tapi harus apa Mas? Kulil haq walau kana muron. Katakanlah kebenaran kendati itu pahit, betul nggak? Betul, saya setuju. Yang ngasih rezeki kita kan bukan jabatan kita, Mas. Iya. Udahlah, jalani. Yang paling enak makan itu cuma sekilan gini loh, Mas. Segini doang. Dan nggak mungkin satu meja itu habis, cuma sedikit. Nah Pak Yoyo, pertanyaannya beda sama penjenengan nih. Gimana? Kalau Mas Aiman kan nature-nya kritis. Kalau Pak Yoyo kan penguasa. Kalau jadi oposisi nanti gimana? Bagi saya mau penguasa maupun oposisi sama saja. Apa yang membedakan? Wong kan jobnya sudah jelas. Di situ kan udah jelas. Soalnya nih barang jobnya nggak jelas. Di sumber daya ini Pak juga nggak jelas. Jobnya udah jelas. Emang kalau oposisi terus uang ininya beda, uang ininya beda kan tidak. Kalau penguasa uang ininya beda, uang ininya saya nggak kenal Tapi itu. katanya beda. Bapak Beda, belum, Pak. Bapak belum kenal kuota sih Pak. Kuota internet. Enggak, saya bilang Iya. katanya beda. Kenapa? Karena gedung Indonesia One katanya nggak dapat kucuran dana lagi, jadi berhenti pembangunannya. Bahaya, saya nggak Betul ya? tahu tuh. Iya ya. Ini lokal Pak. Saya nggak tahu. Oh, pokoknya kalau saya karena mantan tentara itu A ya A, B ya B, 1 ya 1, 2 ya 2. Apa yang harus saya kerjakan, apa yang tidak harus saya kerjakan, tidak saya kerjakan. Moga-moga Allah mendampingin saya, menguatkan saya, Nah, itu aja. Pak, kalau kita bicara DPR, orang-orang DPR RI yang ada di top of mind Pak Yoyo siapa sih? Yang ini legislator nih gitu. Kalau bupati hebat kan kita punya Pak Yoyo, misalnya wali kota hebat ada Bu Risma, Pak Jokowi gitu. Tapi kalau DPR yang hebat tuh siapa sih Pak? Kalau boleh nyebut nama gitu. Mungkin 2-3 orang. Aku jujur nggak mengikuti semuanya ya. Kan makanya. Tapi makanya. kalau saya lihat dalam konteks dirijen, saya suka Bambang Pacul. Saya suka Bambang Pacul. Hebat loh. Nasdem tapi mengidolakan PDI Perjuangan. Iya, Luar biasa ini.
dia jadi dirijennya karena saya orang Jawa Tengah ya, dari dirijennya saya tanya kanan kiri kanan kiri untuk membangun komunikasi sama teman-teman yang di sana walaupun saya nggak kenal Bambang Pacul nih, saya nggak kenal sama sekali. Saya jujur salut untuk jadi dirijen, saya salut. Dirijen tuh mengatur kekuatan politik, Orkestrasinya saya salut. Iya. Udah. bukan Yang lain siapa ya? Saya masa harus itu siapa namanya siapa Gini yang nih, anak muda ikan itu siapa? Budi Jiwandono. Bukan. Ansi Lema aja. Ayah. Maharani. Yang sering marah-marah sama orang tua juga itu siapa? Andre Rosiade. Oh, Arteria Dahlan. Arteria Dahlan kan. Arteria gitu. Ya, maksudnya yang suka ngomong. Dia kan sama orang tua juga kan berani suka gini. Oh, Aduh. Pak, coba lihat lagi teksnya. Kayaknya bukan itu nama yang Anda sebutnya, tahu nggak? sebutnya orang Nasdem semua loh. Tahu nggak? Nggak apa-apa. Anda ini terlalu. Saya kan pernah jadi bupati ya. Salah satu orang yang kehilangan apa namanya pekerjaannya siapa tahu? Siapa, Pak? Protokol pembuat teks. Orang payu. Karena saya setiap acara apapun saya nggak mau walaupun udah dibuatin apa nih acaranya. Ini poinnya apa? Ini. Yaudah ini kamu mundur sana. Oh jadi sama apa? Forerder. Itu hilang pekerjaannya. Karena saya nggak pernah pakai itu. Oh di Batang. Ada Pak Yoyo baca teks ada, tapi yang terhormat nyebut nama-nama orang, Bos. Oh iya, itu kelemahan dari dulu. Salah pula ya. Salah pula. Udah pakai teks kadang-kadang ada yang nggak kesebut kan. Dan itu sensitif itu. Iya. Dan Ari ini pernah tadi di tit yang ini ya. Dia pernah di acara Partai Nasdem jadi MC. Di tit ya. Dia pernah sebut ada Pak Rahmat Gobel di situ. Dia sebutlah ini di tit ya. Mas Aiman, ini pertanyaan Mas Aiman nih. Top of mind anggota DPR, apalagi partai Mas Aiman kan belum ada anggota DPR-nya. Siapa? Jadi agak lebih bebas nyebut partai-partai lain. Nah, Dari partai lain aja ya. iya pasti Ya, karena pasti, belum ada. belum ada. Partai Anda. Kecuali Anda tahu anggota DPRD Perindo yang jago banget. Iya. Saya mengidolakan M. Natsir dari Partai Masyumi. Oh iya. Sekarang dong. ya. Yang masih aktif Iya. dong. Saya juga Sultan Syahrir masih. Saya apa Rahman Toleng siapa? table ini Lion on the table ini apa? Kasman Singo de Mejo. Kasman Singko di Siapa tadi Mas? Siapa tadi yang Anda sebut? Nasir Jamil. Siapa Mas? Saya juga penasaran. Natsir. Muhammad Natsir. Satu kata Mas Natsir. dari Muhammad Natsir yang jenengan idolakan apa? Pertanyaan susah. Jujur dan ideal. Jujur dan ideal. Ingat ya Mas Ari ya, jujur dan ideal ya. Yang sekarang dong, sebut yang sekarang dong, yang sekarang. Yang sekarang nanti Ada nggak yang Yang top of mind lah, top Ya, of mind. ya, Enggak perlu yang Mas suka, enggak perlu yang Mas Aiman suka. Tapi kalau lihat dengar DPR orang ini yang disebut. kayak dia represent yang represent cukup baik. lembaga ini. ya sekarang saya melihat belum melihat ada anggota DPR yang terbuka, transparan misalnya. Saya nggak tahu, kalau mungkin saya salah ya. Tapi sejauh yang saya lihat, yang setiap kali misalnya kunjungan dapil dan lain sebagainya dilaporkan, lalu kemudian ada pengeluaran dia laporkan, ada nggak sih? Kalau ada, saya dilaporkan idolakan pasti dia. dilaporkan Dulu kayak semua. Pak Ahok kayak gitu. Dilaporkan Ya, dilaporkan Pak Ahok. semua. Pak Ahok. Kalau Pak Ahok dulu masih jadi, dulu Golkar ya. Iya, Komisi 2. Golkar. Saya mengidolakan dia untuk cara kerja dia sebagai parlemen. Ah, itu masih bisa dilihat lah. Ahok dulu ada videonya minimal kan. Jadi itu aktivis mahasiswa kalah sama yang bisa beli spanduk segede gajah, Pak. Itu ide spanduk bersama itu kan Pak Ahok salah satunya dulu tuh. Iya. Iya kan? Jadi transparansi, keterbukaan ya, Yes. dan juga jujur, idealisme, Iya. itu yang kemudian dua hal yang harus dijaga. Ini PDI dua-duanya nih. Siapa dia tadi bilang? Bambang Pacul sama Ahok. Kan Golkar dulu Ahok. iya. Dulu Golkar, Iya, sekarang kan, PDI. kan bukan PDI. Iya. Nah, nih kita bicara di soal pemerintahan hari ini, Mas Aiman. Seandainya di DPR nih, Mas Aiman melihat
pemerintahan Pak Jokowi ini gimana? Akan lebih oposisi atau akan lean untuk support Atau gimana? isinya memang harus perubahan. Iya, atau perubahan. Yang kalau sekarang, Iya. kalau Perindo kan udah jelas tegak lurus juga kepada Pak Jokowi, gitu. Tapi kalau dari kita kan sekali lagi, kalau saya pribadi, ketika kritik dilakukan, tapi dengan bisik-bisik gitu ya. Iya, Ini kalau bicara karena politisi dekat, ya. karena Kalau dekat. media beda lagi nih, jangan Iya. jangan sama jangan disamakan. Karena media harus tetap bersuara. kritis. Ya. Kalau saya pribadi, pembangunan itu kan perlu berkelanjutan. Nah, dari kata itu kan kita perlu mendudukan lagi. Sekarang gini, ini sederhananya nih. Kita dulu pernah sekolah kan, ganti menteri pendidikan, ganti kurikulum, Ya. yang akhirnya bingung. Betul, betul. Pendidikan kita sukses nggak? Tidak. Nah, kalau kita bicara konsepnya adalah konsep kesinambungan, konsep berkelanjutan, mungkin ada kekurangan diperbaiki. Soal rumput diperbaiki, soal akses diperbaiki misalnya. Bukan JIS ya. Iya. Kan rumput tetangga juga karena ada lebih baik kan. Heeh. Tapi main course-nya, core-nya, intinya gitu. Itu tetap harus dilanjutkan, harus berkelanjutan, harus berkesinambungan. Itu prinsip yang harus pegang. Nah, kalau masuk Mas, kalau berharap ya kan ini perintah partai nanti tentunya. Tapi kalau Mas Aiman bisa mengajukan komisi berapa nanti Mas? Ya sesuai dengan kemampuan saya pertama. Yang kedua, udah Ari, tentu ini kan juga berdasarkan pertimbangan partai. Ya. Termasuk juga soal dapil, saya pikir juga kan kita mengusulkan kan. Ya, usulkan kalau Mas Aiman Tapi minta mengusulkan komisi berapa usulannya gitu. Ya kita bicara soal berjuang dulu lah. Kalau soal komisi, insya Allah di komisi berapapun yang saya punya kemampuan, saya akan bekerja maksimal. Iya. Nggak hirau lah ya. Nggak hirau. Iya. Asal jangan, kalau saya nggak punya kemampuan misalnya di bidang A, B, C, saya tempatkan itu, saya bilang ke Pak Ketum misalnya, Pak Ketum mohon izin, ini saya rasanya tidak pas di sini karena saya tidak punya kemampuan di sini. Gimana kalau A, B, C aja komisi sekian-sekian. Nah seperti itu ya. Kayaknya Mas Hinton nggak ngerti ekonomi makro. Nggak belajar itu Mas Hinton. Masuk komisi 11 kawan. Ngomongnya udah equity Mas. Dulu guys ya. Udah bisa Dulu niruin pasal, kawan. udah bisa niruin Rizal Ramli ngomong dia. Iya. Jadi inflasi teman-teman mahasiswa. Iya. Pak Yo gimana Pak Yo? Karena kalau seandainya orang nggak punya kemampuan lalu kemudian dia masuk ke situ kan, ya tunggulah kehancuran ya, betul nggak Mas? Betul. Karena tidak pada ahlinya yang memegang. Kalau saya sih, kalau hal yang kayak gini ya saya siap perintah. Siap perintah. Tegak Pak lurus. Ketua. Itu aja. Tapi kalau misalkan yang tadi disampaikan, kalau nanti terjadi misalkan slack atau nggak selaras gitu, gimana Mas Ayo? Nah itu beda lagi. Dengan skill Mas Yo. Enggak dengan kebijakan dengan- partai. oh, iya. Ya, kalau itu beda lagi. Apa? Itu saya udah bicara sama keyakinan saya, Mas. Selagi keyakinan saya bicara benar, saya akan jalankan keyakinan saya. Meskipun berbeda dari Iya. Nah, buat Anda berdua, gimana sih, kan ini sekarang lagi rame nih soal istilah petugas partai. Iya. Gimana Anda memandang istilah petugas partai itu dalam konteks sebagai anggota partai, sebagai anggota dewan, sebagai politisi? Kalau tadi kan sudah saya jawab ya. Kalau saya sebagai Ronin, tuan saya itu bukan ketua partai, bukan Pak Surya Paloh, tapi tuan saya adalah yang memilih saya. Rakyat yang memilih saya, itu tuan saya. Saya ini bukan mau mengabdi sama ketua partai, tapi saya mau mengabdi sama rakyat saya. Mau orang yang memilih saya. Karena memang saya mau jadi babunya dia, mau jadi pembantunya rakyat saya, bukan mau jadi pengabdi ketua partai, tidak. Meskipun Pak Surya Paloh juga tuannya adalah rakyat. Oh iya. Paragraf ketiga itu, paragraf ketiga itu. Iya kan, Betul. masa Pak Surya Paloh nggak bertuan ke rakyat kan? Oh, iya, iya. Tapi rakyat yang mana dulu? Balik lagi ke diskusi tadi. Balik lagi. Kali ini belum nih. Iya, iya, Belum. iya. Ah, gimana? Gimana? Mas Bro? Nggak ada yang salah sebenarnya dengan petugas partai. Tidak ada yang salah dengan Rekan pernyataan koalisi, itu, Bu. selama kemudian tidak mengkhianati nurani rakyat. Itu aja kuncinya. Bahwa kita punya dalam partai politik kan udah jelas punya patron klien ya. Siapa pimpinan partainya dan sebagainya, tentu kita harus
mematuhi ADART. Di organisasi kan juga demikian. Tapi ketika kemudian ada pelanggaran dan kemudian disuruh untuk melakukan hal-hal yang memang mengkhianati rakyat, ya kita punya sikap dong. Kan begitu. Selama kemudian selaras dengan kemanfaatan, kebaikan, kemaslahatan, jalani. Dan saya yakin ketua umum partai yang baik pasti tidak akan mengkhianati rakyatnya, kan begitu. Oh, sama ya Pak Aritanu sama Pak Surya Paloh ini sama ya. Kawan lama kan dua dulu kan. Ya, udah pekong bos. Tapi kalau tadi kayak Mas Yoyo bilang, Mas Yoyo kan udah kasih statement. Gua Ronin katanya. Tuan gua rakyat. Kalau berbeda kembali ke pasal 1. Tuan gua rakyat. Lu gimana Mas? Iya. Kalau misalnya ada hal-hal yang tadi ada persimpangan lampu merah yang kayaknya berat juga nih. Misalnya disuruh mengkhianati rakyat gitu, misalnya apapun itu ya. Katakanlah disuruh membuat kerusuhan, misalnya. Itu kan mengkhianati rakyat dong. Tindakan melanggar hukum. Misalnya, tapi yakin tidak ada. Iya. Tapi misalnya itu ada, saya akan menjadi orang yang paling pertama untuk menolak itu. Walaupun itu ketua umum saya. Mas Aiman, itu urus proyek yang itu tuh, ambil tuh duit di situ tuh, misalnya kayak gitulah. Sekarang kan juga ngurus proyek di perusahaannya kan? Enggak, maksudnya yang itulah, Misalnya, yang abu-abu gitu, ya. yang melanggar. Iya. Ya saya akan sampaikan, Pak, ini jangan saya tidak bisa melakukan ini, Pak, karena ini melanggar hukum dan sebagainya dan sebagainya. Karena ini juga nanti pasti akan punya konsekuensi juga tidak hanya ke Bapak misalnya, ke partai misalnya. Dan Pak Hari sangat terbuka untuk itu. Berarti sama juga Mas Aiman sama Pak Yoyo ini ya, susah beradaptasi di kultur politik ini. Itulah yang saya bilang, orang-orang seperti Mas Yoyo ini Kalian berdua kayak nggak cocok. Kayaknya ini cocok anggota DPD deh. Mas. Cocok berdua. Perjalanan dari kampung saya mau ke sini sama Mas Aiman. Kok bisa ya Mas Aiman mau nyalon? Berarti sama di hati dia. Ini Mas Yoyo kenapa muncul lagi? Nggak apa gitu. Kalau seandainya kita hanya ikut-ikutan dengan apa yang sudah ada sekarang, apa gunanya? Tapi dengan kita tampil di total politik yang luar biasa hari ini, setidaknya kita bisa menyuarakan. Mula kita bos. Itu mahal tuh bos. Beli mineral aja bayarnya mahal. Setidaknya kita bisa menyuarakan. Jadi atau nggak jadi itu urusan belakangan, urusan takdir. Tapi kalau saya nggak jadi caleg, Mas Yoyo nggak jadi caleg, kan nggak diundang di total politik, kan tidak bisa menyuarakan hari ini hal-hal yang menurut saya baik ya. Mas Rekom dong, Le Mineral iklan di sini dong. Dia ketemu di Java Jazz waktu itu. Iya betul. Tapi kan gini, ada orang gini Ri, berpikir bahwa lu akan banyak godaan ketika lu sudah menjabat. Ya. Tunggu dulu, belum, sabar dulu kawan. Istilahnya gini, nilailah orang pada saat dia menjabat. Nah itu ya betul. Tapi ada juga bilang ternyata godaan itu bahkan ketika dia menuju ke jabatan itu udah banyak godaan. Iya. Ada nggak godaan selama masa-masa proses ini? Usah maju lah, Ada? jurnalis aja Oh, lah. bukan. Ya, uang Gimana, lalu gimana? partai ini aja lalu Iya, karena pindah Anda partai. berdua ini tokoh yang punya rekam jejak, vote getter, idola banyak orang. Amin. Aku banyak. Coba. Aduh. Kasih nggak usah sebut nama. Ingat paragraf yang keempat. Iya. Ada salah satu orang tua yang nyari-nyari saya beberapa tahun. Ayo, begitu saya telepon, kamu di mana kampret gitu, ngatain saya kampret. Saya itu nyari-nyari kamu tak gadang-gadang begini, kamu kemana sekarang? Saya jawab, Pak, saya ikut Nasdem sekarang, Pak. Wah ya sudahlah, kamu itu tak cari-cari, mau tak ajak saya, mau tak ini gitu. Ya sudah, terus masih aja dikejar terus. Kamu di Nasdem ininya apa sih? Bukan. Jadi apa sih kira-kira kalau kamu ikut saya di Nasdem gimana? Kalau istilahnya tentara, kamu jadi komandan batalion, komandan peleton atau hanya sniper aja gitu. Berarti orang tuanya tentara. Iya, tapi yang tentara. ngajar. Kalau Pak Yoyo sebut orang tua itu tentara. Oh udah pasti. Iya, udah pasti. Ya belum tentu juga, orang tua emang tentara doang kan banyak orang tentara. Atau petani orang tuanya dia. Ya saya jawab kalau saya harus pindah, saya kayaknya nggak bisa Pak, nggak bisa. Tapi ditawarin serius Mas.
Serius bos, masa orang setua itu mau main-main, emangnya ada waktu lagi untuk main-main? Nggak ada, serius beliau, dan saya tahu lah beliau itu nggak pernah main-main dengan omongannya lah, pokoknya tas gitu. Ya terus ada lagi yang lain juga ada lagi. Gimana Anda nolak beliau? Bos lo juga nyuruh saya nyuruh orang lo. Lo iya nih. Bos yang mana? Pak Haritanu tuh nyuruh orang. Saya untuk jadi ketua Perindo Jawa Tengah gitu, tapi orang lain, ayo ke tempat Pak Haritanu, gitu. Orang lain. Iya. Ya, mungkin jual-jual nama kali bisa. Enggak lah, wong saya tahu kedekatan beliau sama Pak Haritanu. ya. Taunya sekarang juga sama senior saya yang di sana, mantan Pangdam ya. Iya, ya sama aja. Urianto. Dan mantan Pangdam itu telepon saya juga, saya ikut juga. Saya masih lupa. Hidup Perindo. Hidup Perindo. Enggak, artinya Perindo ini serius penggalangannya. Seniornya Mas Serius. Yoyo ya. Iya, sini. Ini kayaknya untuk lawan Bapak Itu Pacul dah, ini Bang. nge-WA saya juga, suruh saya ikut gabung. Tadinya kalau kita jadi caleg satu piring itu Kan beda dapil. Oh, jadi itu godaan-godaan kan? ya, ada lagi. Apa coba? Aduh, udah gantian dia aja deh. Nah, tunggu dulu biar Perindo agak serius juga ya. Udah orangnya Pak Haritanu, habis itu mantan Pangdam, ngontak Pak Yoyo juga. Artinya penggalangan nih partai di bawah agak kencang juga nih berarti. talent acquisition ya. Iya. Ya pokoknya intinya ayo tak ajak ke Pak Haritanu. Iya ayo, kan? ayo. Pokoknya tolong Jawa Tengah dipegang gitulah. Anda nolak dengan baik. Ya iya, wong saya udah di Nasdem. Jadi godaan Anda memilih, jadi Anda ini bertahan di Nasdem di tengah situasi seperti ini tuh pengorbanan dan perjuangan juga. Enggak lah, bagi saya berpartai itu kan bukan untuk cari makan, Bos. Udah ya, saya happy dengan ideologi di Nasdem, ya sudah saya jalani. Ya karena tawaran yang lain kan juga serius kata Anda. Oh serius banget. Ada yang lagi nggak Pak? Coba yang paling berkuasa deh. Tapi bukan yang punya partai nih, tapi Iya. beliaunya sekarang lagi berkuasa lah. Ya nyampaikan ke saya memerintahkan 7 orang ke rumah saya ya untuk ayo ikut kami gitu. Berpakaian preman. Iya dong. Kan itu berita-berita ikut kami zaman ya, dulu kan. ikut kami gitu. Pria cepak berpakaian preman. Itu kan berita-berita zaman Orba kayak gitu. Iya, kalau kata Gus Dur kamu lihat coba di bawah yang pakai batik cepak tapi sepatunya sepatu pembagian. Salah satunya mungkin anggota ini. Waktu zaman Orde Baru. Iyalah. Oh, kalau itu Jadi saya ada tuh. Untuk genting ikut ya. partai tertentu, penguasa juga. Tiga partai yang saya yang ini. Dan itu dengan angka-angka yang paten. Oh ya semua lah, ya mungkin. Gak ada apa-apa gaji lo total politik inilah di. Bos, kita masih cash out gimana gaji lo? Le mineral. Kan udah masuk partai kan. Biar gak jauh-jauh dari Mas Aiman, kasih total politik lah. Gitu kan. Iya. Lo apa Mas? Godaan. Waktu keluar dari Palmerah ya, itu langsung ada petinggi partai nelfon. Bukan Perindo jelas ya. Perindo malah nggak pernah ngomong. Kita ketemu ya. Oke. Nggak lama kemudian masuk ke grup MNC. Oh lu di MNC, ya udah nggak jadi deh. Karena ternyata udah berseberangan. Itu yang pertama. Yang kedua nih soal ini nih. Soal ini saya sampaikan juga di sini. Sekali lagi nih saya declare ya, ini nggak tahu benar atau tidak, tapi ada orang Mas Aiman caleg, saya jamin Mas Aiman bisa menang, tapi kita kondisikan KPUD. Loh, saya penasaran kan, gimana caranya? Bla 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 bla. Oh, oke, saya dengerin dulu aja. Bla 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 gimana coba? Kasih yang lebih Ya, jelas. ada jangan orangnya yang disimpan dan lain sebagainya dan sebagainya. Ada orchid di sana gitu ya. Ya, orang Iya, kita Iya. dan sebagainya. Ini bukan di partai, dia orang luar partai ya. McLaren lah ya. Ya, terus saya sampaikan. Saya mau tahu dulu kan, saya nggak langsung cut dulu. Gimana caranya dan sebagainya. Sampai saya tahu, saya bisa baca. Oh, seperti itu cara kerjanya. Oke Mas, baik. Beberapa hari kemudian yang telepon lagi, saya bilang, Mas, saya nggak mau. Kenapa? Karena saya nggak mau ketika nanti saya jadi, lalu kemudian saya nggak bisa mempertanggungjawabkan itu di mata Tuhan. Saya nggak mau. Mendingan saya kalah Mas dibanding saya harus main curang.
Ini saya kasih makan sekali lagi ya. Pidato tanpa teks. Mendingan saya kalah dibanding saya main curang. Bahaya juga Asik, tempat asik, teks asik. ini. Iya, kita bahaya tanpa teks ah. Iya, bahaya. Tadi disebutkan sama kawan kan. Ya udah lah ya. Ya, kita akhiri dulu, dengan pesan-pesan kebangsaan dulu lah. Ya betul. Ya, kira-kira DPR seperti apa di 2024 yang akan Mas Aiman dan Pak Yoyo bayangkan? Mas Aiman dulu silakan. DPR yang harus berubah, yang menjadi anggotanya untuk menjadi parlemennya tidak dengan politik uang yang curang ya, tidak dengan hal-hal yang curang seperti yang tadi saya sampaikan dengan orang kita, entah itu ada atau enggak ya, saya nggak tahu, saya nggak ngecek juga apakah benar-benar orang kitanya itu di KPU dan sebagainya. Saya nggak yakin juga, bisa juga dia cuma jual-jual nama ya. Yang jelas proses itu harus baik untuk menuju tujuan yang baik. Kalau prosesnya sudah tidak baik, pasti ketika jadi tidak akan baik. Mantap. Jadi memang DPR yang secara Harus berubah. harus berubah. Oke. Koalisi perubahan. Mewakili oposisi. Ya, wakil oposisi. Mewakili oposisi. Saya tahu, wahai rakyatku yang mau memilih aku. Iya. Saya tahu Amin. saya harus berkorban, saya tahu. Tapi tolong dong, jangan banyak-banyak. Karena saya yakin nggak akan mungkin kembali pengorbanan saya. Tapi saya tahu saya harus berkorban tuh, saya tahu. Tapi kali ini duit saya jangan banyak-banyak untuk keluar biar saya terpilih gitu. Karena tidak akan mungkin kembali. Kalau nanti terpilih, sudahlah, aku ini jadi babumu, jadi babu rakyatku, jadi pelayanmu. Tak kasih tahu semuanya, ya tak kasih tahu semuanya. Apa sih anggota DPR RI itu sebetulnya? Catat dan jawab itu nanti. Kau akan mendapatkan jawabannya, wahai rakyatku. Wah, padahal ditanya bagaimana DPR yang Anda bayangkan, dia bujuk rakyatnya dia. Iya kan? Ya, kapan DPR yang terbuka. Kan selama ini, maaf ya, selama ini ya, coba disurvei deh. Tahu nggak dia sebetulnya DPR itu harusnya kayak apa di lapangan? Nggak tahu. Nah, saya nanti akan kasih tahu semuanya. Nyoh gitu ya. Saya akan kasih tahu semuanya biar tahu. Kalau di sini ini hanya ada satu DPR tuh jadi kayak gini, hitung kalau satu kabupaten ada 7 DPR. Mantap. Kan langsam. Ya Mas Aiman. Iya. Langsam. Rakyat tahu nggak langsam? Apa tuh? Jelasin dong, jelasin dong. Wah, tahu nggak? Nggak tahu. Coba Lah kasih iya. Anda betul. Makanya nanti kita kasih Coba tahu. tuh. Oh, Pilih nanti. saya. Oh, nanti. Cari tahu dulu. Oke, terima kasih Mas Aiman, Pak Yoyo. Kamsia. Sampai jumpa lagi di Total Politik. Le mineral.